aku Arza. Perkenalkan, nama saya Yogi Alfajar Maesesa. Nama aku Muhammad Hafiz. Nama aku Tari Rahmawati, biasanya dipanggil Tari. Perkenalkan, nama aku Ahmad Muthaharul Zanan, biasa dipanggil Zanan. Nama saya Nova Ardioni, biasa dipanggil Noni. Sekarang umurnya berapa? Umur 22. 22 tahun. Umur 22. Umur sih baru 19. 25. Berapa ya? 23. 22 deng. Lupa. Lulus SMA dulu tahun berapa ya? 2016. Tahun 2016. 2014. 2016. 2016. 19. Dulu SMA-nya di mana? Di SMK Muhammadiyah 2. SMA 3 Pekanbaru. SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Di SMK Muhammadiyah 2. Di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Dulu eksis nggak di sekolah? Lumayan lah kayaknya ya. Soalnya banyak yang ngefan dulu. Telkomsel. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Lumayan. Lumayan banget. Lumayan lah. Oke. Masih inget nggak sama guru-gurunya? Oh, masih. Sangat ingat. Masih, cuman nggak semuanya sih. Sebagian masih ingat, sebagian enggak. Kalau guru-guru nggak terlalu deh kayaknya, beberapa aja. Masih dong. Masih. Ada Bu Afrita karena dia wali kelas, ada Bu Listi, ada Bu Mayang, ada Pak Yanto, sama Umi ya. Bu Winda, Bu Ros, satu lagi lupa. Guru Penja sih Pak Faisal, Pak Zulfan. Itu sih yang paling diingat, karena lebih dekat sama mereka. Pak Bobby, Pak Tony, Pak Parmin. Itu aja sih. Itu guru jurusan. Ada Bu Rina, Bu Martini, Bu... Siapa lagi? Banyak lupa tiba-tiba. Ada Bu Rohani, ada Pak Khairul, Pak Boy, Bu Titin, Pak Rudi, Mem Eva, Bu Indra. Perlu disebutin semua nih? Enggak ya? Seingat aja. Ya, seperti itulah. Bu Mai, Pak Yanto, siapa lagi? Pak Maswar, siapa lagi ya? Itu sih yang paling ingat. Guru yang paling favorit siapa? Guru yang paling favorit, guru bahasa Jepang, Sensei Rizka. Sri. Bu Rahmi. Bu Rina. Kalau favorit ada 2. Pertama Bu Mai, yang kedua tuh Pak Yanto. Guru favoritnya Pak Yanto. Orangnya cantik. Kayak jiwanya masih jiwa muda banget. Lebih ke friendly aja gitu. Kalau cerita apa-apa, kalau ada masalah apa-apa sama dia lebih enak. Kalau Bu Mai dulu selalu mensupport ya, kalau ketika kita mau ikut lomba, bahkan sampai sering pulang sore gitu sama Bu Mai ketika mau pergi lomba. Nah kalau Pak Yanto itu kita curhat-curhatan, bahkan sering sampai sore gitu, bahkan sering ke rumahnya gitu, sampai sore kita sering foto-foto tuh di depan kelas sama Pak Yanto. Oh, itu guru terbaik, sangat dekat sama kami gitu. Karena ibu itu baik dan dia, karena dulu itu aku sering ikut lomba dan dia tuh selalu support aku. Dan ya itu aja sih. Aku juga dekat sama ibu itu juga sebenarnya. Pengalaman yang nggak terlupakan nggak sama guru favoritnya? Punya. Itu tadi foto-foto sama Pak Yanto sampai sore tuh ngumpul-ngumpul, curhat-curhatan sama Pak Yanto gitu. Cerita sih enggak, cuman kadang bercanda-bercanda gitu aja. Bercanda yang bercanda guru sama murid lah. Banyak sih, kayak sering ngomong di kelas, kayak cerita-cerita gitu. Waktu itu pas 1 hari sebelum lomba dia berusaha nemuin aku dan dia langsung kayak ngasih semangat
Dan besoknya dia langsung datang juga ke acara lomba itu, dan di situ kayak yang tadi nervous jadi hilang. Sering curhat bareng karena dia enak aja diajak curhat gitu. Terus sering foto-foto juga kalau ada acara. Suka kalau misalnya dia ngasih tugas, ntar dia ada satu sesi dia keliling di kelas, tapi dia nggak nanyain tugas, dia nanyain kehidupan kami di luar kelas, kayak gimana pacaran dengan situ, atau mungkin ya pokoknya nggak dia mencoba dekat dengan kami tidak hanya lewat sisi akademik. Dulu bikin buku tahunan nggak? Bikin. Bikin. Ya buat Iya bikin. Boleh lihat nggak yang mana Molina? Lihatin dong foto Pak Yanto yang mana? Foto Pak Yanto. Yang ini. Pakai kacamata. Pasti kalian tahu. Pasti. Bukunya keren. Coba lihatin dong Mem Sri yang mana? Mem Sri, ntar ya. Ini ada Mem Sylvie, ada Mem Eva. Mem Sri wali kelas nggak? Waktu itu enggak. Lihatin dong yang mana guru favoritnya? ini yang Bu Maya tadi. Nah, ini yang Pak Yanto. Lihatin dong yang mana Bu Ratmi? Oh itu Bu Ratmi. Bener nggak sih? Kemana? Oh ini. Dulu jadi panitia buku tahunan nggak? Iya. Iya. Jadi bahkan ketua panitia kan. Jadi panitia buku tahunan. Jadi panitia enggak, cuman untuk panitia kelas jadi panitia yang ke panitia intian enggak. Jadi. Gimana dulu kerjanya jadi panitia? Seru nggak? Serunya ada, capeknya ada, pusingnya juga ada. Ya mix lah, campur-campur. Kalau dibilang semuanya seru, nggak munafik juga ya. Karena ada susahnya juga. Ya, pokoknya seru, pokoknya asik lah. Seru banget. Apa yang bikin seru? Apa ya, jalan-jalan, ngecek lokasi, pemotretan, apa ya itulah kurang lebih. Seru tapi lumayan berat. Kenapa? Karena satu kelas itu ada yang pengen ikut terus tapi batal, dan ada satu orang yang udah berusaha buat janji tapi tiba-tiba dia ngebatalin dan dia marah sama aku, terus dia kayak carutin aku. Wow. Dan sampai sekarang kita masih kelahi. Seru banget jadi panitia karena kenal banyak teman-teman juga. Seru karena kayak mana ya, dulu bagaimana mengatur semua jurusan ya kan. Bahkan kita menentukan konsep itu tentang iklan. Jadi enaknya di situ gitu. Enaknya apa ya? Bisa mengenal semua jurusan. Waktu jadi panitia apa kenangannya? Nggak susah temennya atau apa gitu? Susah ngumpulin orangnya untuk ngajak foto, banyak mau foto-foto sendiri. Apa ya? Kan ngumpul semua jurusan. Jadi kita bisa mengenal semua jurusan, kayak mana bentuk-bentuk bentuk-bentuk siswanya gitu kan, pelajar-pelajarnya dari semua jurusan. Ribet sih, lebih ke ribet ya karena menyatukan pikiran orang-orang semua gitu. Tapi senang nggak? Pasti seneng. Mungkin lebih kenal dekat sama anak-anak jurusan lain yang tadi udah kenal tapi lebih akrab lagi. Ya jalan-jalan, ngecek lokasi sama Zanan, sering dijemput, ngecek lokasi, udah itu aja. Waktu jadi panitia buku tahunan itu paling seru waktu kami bikin narasi tiap foto. Waktu di ujung pembuatan buku tahunan, berarti setelah selesai tag foto, jadi kami yang buat narasinya. Kalau boleh dilihat narasi di sini, mungkin 70% nggak ada yang serius. Kayak misalnya baju olahraga, baju ini digunakan ketika pelajaran olahraga, seperti itu. Punya tempat paling favorit nggak di sekolah? Labor multimedia. Kenapa gitu?
Selain dingin, di situ juga ada Pak Tony sama Pak Parmin. Jadi kayak bisa ngumpul aja di situ sambil belajar. Si Kopsis, Koperasi Siswa. Karena di situ kadang ngambil goreng, ngambil aja, bayarnya nanti. Punya banyak kantin, depan kelas. Di ruangan Bu Rohani. Kenapa? Ada AC, ada makanan, ada sofa, dan kami boleh masuk. Ada kantin, Kenapa di kantin? rame aja, bisa lihat teman-teman yang di kelas, yang bukan jurusan kita, kan semuanya berkumpul di kantin. Rame teman-teman atau nyari yang lain? Sekalian lah. Tempat favorit di lapangan basket deh kayaknya. Kenapa di lapangan basket? Karena sering nungguin teman-teman main basket di situ, duduk-duduk di pinggirnya, sama tari, sama yang lainnya juga. Pengalaman horor nggak? Kalau pengalaman horor nggak pernah. Pengalaman horor nggak pernah. Nggak ada kayaknya. Oh, ketemu tari horor. Nggak ada deh. Enggak. Pernah waktu pengukuhan. Jadi kan kami nginap di sekolah. Jadi ada satu ruangan yang memang terkenal sedikit itu. Jadi ada yang lagi di dalam, terus tiba-tiba kekunci dari luar. Jadinya panik kan satu sekolah. Ternyata itu terkuncinya memang dari dalam. Bayangin dia sendiri di dalam, tapi terkuncinya dari dalam. Tapi bisa kebuka. Berarti dikunci dong. Iya, dianya nggak sadar. Berarti kan, ya itulah yang namanya mistis kan kalau dijelaskan susah. Yang paling tidak disukai di sekolah apa? Kayak tempatnya atau kegiatannya? Yang paling tidak disukai waktu kegiatan olahraga. Karena tempatnya itu gabung sama parkiran motor, jadi agak payah kalau mau main. Padahal anak cowok suka olahraga ya. Iya. Olahraganya apa? Kadang main basket, kadang futsal. Kalau futsal kadang tabrak motor orang kan, nggak bisa ngerem, misalnya lapangannya semen, pasir juga. Kegiatan Sabtu pagi sih yang jarang ada. Iya, maksudnya bisa dipakai untuk kegiatan. Dulu ada sebuah kegiatan, cuman nggak dilanjutkan lagi dan sebenarnya itu kegiatannya bagus. Jadi kalau bilang yang nggak disukai dari sekolah mungkin itu aja. Harusnya Sabtu pagi itu biar lebih efektif untuk melepaskan beban dari Senin sampai Jumat. Nggak ada deh kayaknya, soalnya senang di sekolah. Senangnya sekolah ya. Nggak ada sih kayak. Mungkin satu sih, tempat parkir agak susah. Kalau paling nggak disuka waktu itu karena parkirannya susah. Waktu itu parkirannya harus di belakang gedung, terus bayar 2.000 kalau nggak 1.000. Nongkrong saat jam kosong di mana? Kadang di kelas, kadang di kantin bawah, kalau nggak kantin belakang. Kantin Bude. Enggak. Palingan nongkrong di kelas. Tempat nongkrong di depan kelas tari. Pasti di depan kelas ADP. Di depan kelas, nggak ada, duduk-duduk aja. Kalau enggak ya di dalam kelas. Punya di depan kelas tari. Kenapa di depan kelas tari? Karena banyak cewek. Tapi memang seringnya ke depan kelas sih gitu. Depan kelas orang ini semua lah. Iya. Apa jajanan yang paling favorit? Anak SMA 3 pasti tahu goreng sambal hitam. Sausnya. Minus. Risol Buyal, mantap. Ininya sayuran sih, cuman mantap ah. Nggak ada sih, karena nggak suka jajan ya. Pokoknya bekal ya. Nggak juga. Kirain miskin. Kalau di kantin jajanan favoritnya mie ayam. TS. Favorit banget. Dulu waktu sekolah uang jajannya berapa? Uang jajan 15, kalau minta duit minyak kadang dapat 30. 15 sampai 20 ribu. 2.000 nggak sih TS? Uang jajannya Uang jajan.
Nggak tahu ya kalau per hari ya, karena kita dikasih per bulan kan anak rantau. Berapa ya? 30. Uang jajannya berapa ya? 10, 20 deh. Udah 20 lah. 25 kalau nggak 20 deh. Kalau nggak salah. Pernah nggak nunggak uang komite? Enggak. Enggak. Uang komite pernah sebulan. Enggak. Pernah? Nggak lah, kalau nunggak nggak pernah. Apa satu kata untuk sekolah? Satu sekolah. SMK bisa. Oh, SMK muda bisa. Kangen. Kenangan. Semakin maju. Mantap. Terakhir deh. Satu kata untuk Ozora. Semakin bagus. Pengalaman. Semoga makin maju dan makin jaya. Sukses. Semakin hebat, semakin keren dah. Makin keren. Udah?